Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Yeay! Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang dampak negatif dari penggunaan DOT. Wow, dampak negatif, serem banget ya judulnya. Tapi nggak apa-apa, karena memang penggunaan DOT itu ada dampak negatifnya. Mungkin kalian kalau sebagai working mom itu bakal merasa terbantu dengan adanya DOT kali ya, karena kan kalian gak bisa mengasihi secara full gitu ya, gak bisa direct breastfeeding, jadi kalian akan sangat terbantu dengan DOT, karena DOT itu mempermudah kita gitu ya. Tapi ternyata penggunaan DOT itu ada dampak negatifnya loh. Apa aja sih dampak negatif dari penggunaan DOT? Yuk kita langsung aja masuk ke dampak negatif yang pertama. Dampak negatif dari penggunaan DOT yang pertama adalah anak menjadi bingung puting. Hah? Apa itu bingung puting? Bingung puting itu jadi kayak anak tuh nggak mau nenen langsung ke payudara ibunya. Kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Kenapa sih? Kok dengan minum DOT jadi bikin anak nggak mau nenen langsung ke emaknya gitu ya? Karena pakai DOT itu gampang. Ya, sekali kenyot air yang dihasilkan juga air yang kenyot yang diminum juga banyak gitu ya. Sedangkan kalau di payudara anak tuh akan bersusah payah gitu kayak gitu kan. Nah jadi anak tuh kalau yang udah terbiasa menggunakan DOT, ketika disuruh nenek langsung ke payudara itu biasanya males gitu, karena udah pingin yang gampang aja gitu ya pakai DOT. Maka dari itu anak juga jadi bingung puting gitu, jadi males gitu, nggak mau nenek langsung sama mamanya. Nah, yang kedua, dampak negatif dari penggunaan DOT adalah produksi ASI menjadi turun. Kenapa ya? Karena tadi anak jadi males, jadi jarang nenennya. Nah, kalau anak jarang nenennya, otomatis produksi ASI juga akan menurun. Nah, kalau ASI udah menurun, biasanya apa coba? Biasanya kita nggak akan sukses mengasihi anak selama 2 tahun. Padahal itu udah kewajiban kita untuk mengasihi anak selama 2 tahun. Nah, maka dari itu, yaitu dia tadi, kalau misalkan menurut aku, kalau kalian masih bisa melakukan direct breastfeeding, lebih baik kalian melakukan direct breastfeeding. Atau misalkan kalian memang tidak bisa karena kalian working mom, lebih baik penggunaan DOT dihindari. Kalian bisa menggunakan cup feeder, bisa menggunakan pipet, bisa menggunakan spuit, gimana ya ngomongnya, spuit gitu, apa aja lah, itulah ya intinya. Nah intinya penggunaan DOT sebaiknya dihindari. Kita lanjut ke dampak negatif penggunaan DOT yang ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata anak yang lebih sering menggunakan DOT atau anak yang menyusu dengan menggunakan DOT itu meningkatkan resiko terkena homa atau otitis media akut atau infeksi telinga. Aku nggak ngerti sih ini kenapa bisa berkaitan, tapi yang jelas ini udah ada penelitiannya dan ternyata memang anak yang menyusu lewat DOT itu lebih rentan terkena infeksi telinga atau homa ini ya. Aku nggak tahu kenapanya, cuman itu memang sudah ada penelitiannya. Nah maka dari itu aduh serem banget ya sih kalau anak kita kena homa gitu ya, kena otitis media akut. Aduh kasihan banget, itu juga jadi mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kalau misalkan anak kalian mengalami masalah dengan telinganya, otomatis mengalami masalah juga dengan pendengarannya. Padahal mereka itu pada usia masih kecil itu mereka belajar lewat mendengarkan, melihat gitu kan ya. Gimana coba kalau misalkan mereka mau belajar ngomong tapi pendengarannya aja sulit, mereka otomatis jadi ngomongnya juga agak sulit. Nah maka dari itu sangat berpengaruh ya, sangat berkesinambungan gitu ya. Anak yang ngedot kena gangguan telinga, otomatis berbicaranya pun akan agak susah gitu, karena mereka mendengarnya tidak jelas sehingga bicaranya pun jadi tidak jelas. Seperti itu. Kita lanjut, dampak negatif dari penggunaan DOT yang keempat adalah penggunaan DOT jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan gigi. Nah, misalkan apalagi kalau udah menggunakan penggunaan DOT terus pakainya susu formula, otomatis ketika anak tidur itu kita kan akan terus menyot gitu ya. Nah, kan di susu formula itu kan mengandung gula, otomatis akan menyebabkan kerusakan pada gigi. Nah, itu sayang banget sih anak kecil yang udah rusak giginya, karena anak aku pun nggak pakai DOT, dia minum susunya pakai pipet pun giginya udah ada karies. Padahal sikat giginya dibilang rajin-rajin banget sih enggak, tapi yang jelas dalam 1 hari ada lah ya sekali gitu sikat gigi, tapi tetap aja giginya karies. Karena memang nggak maksimal juga sih sikat giginya, jadi kadang-kadang susah. Dia kan kalau disuruh sikat gigi malah ngomong kayak gini, jadi
emang agak susah sih gitu nyikatinnya gitu ya. Nah apalagi kalau kalian menggunakan DOT ditambah lagi dengan susu formula, waduh itu makin-makin deh kerusakan giginya akan makin cepet, karena kan kayak mau tidur harus nyusu, nangis harus nyusu, jadi frekuensi dia menyusunya sangat sering gitu kan. Minum susu formula ini jadi sering juga. Nah maka dari itu kerusakan giginya juga resikonya jadi semakin lebih tinggi gitu. Nah itu dia dampak penggunaan negatif yang keempat dari menggunakan DOT gitu ya. Nah sekarang kita lanjut, dampak negatif yang kelima dari penggunaan DOT adalah penggunaan DOT jangka panjang itu menyebabkan anak jadi sangat sulit untuk disapih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya? Karena aku ngalamin sendiri dulu kayak gitu. Aku tuh dari kecil, mama aku tuh bisa nyusuin aku cuma 3 bulan karena memang mama aku harus bekerja waktu itu dan kayak masih belum ada pengetahuan soal ASI, pompa ASI dan segala macam. Jadi mama aku memutuskan untuk menggunakan susu formula aja. Akhirnya aku menggunakan susu formula dan minumnya pakai DOT, dan aku tuh baru berhenti ngedot itu ketika aku kelas 2 SD. Itu kata mama aku saking susahnya aku untuk berhenti gitu ya. Udah dicobain, ayo banting deh, banting. Waktu itu mama aku bilang ayo banting botolnya, udah dibanting, tiba-tiba malamnya ngerengek minta lagi DOT. Akhirnya mama aku malam-malam keluar cari toko yang jualan DOT. Ya untungnya waktu itu masih ada yang buka gitu ya, nggak malam-malam banget sih, kayak sekitar habis maghrib mama aku harus ke supermarket untuk beli DOT gitu. Nah kan itu kan maksudnya ya sampai sesusah itu loh ternyata menyapi anak dengan DOT itu. Nah maka dari itu saran dari saya sebaiknya kalau memang kalian tidak bisa menyusui anak kalian secara langsung, ada baiknya penggunaan DOT dihindari karena masih banyak media untuk memberikan ASIP atau susu formula ke anak gitu ya, kayak pipet, cup feeder, squid gitu ya, banyak banget medianya. Cuman memang rada rempong sih, yaitu dia tadi ya, untuk memberikan yang baik ke anak itu memang agak susah sih. Memang bukan berarti yang menggunakan DOT itu tidak baik ya, enggak, karena memang banyak pertimbangannya juga gitu kan kenapa kita memberikan DOT ke anak ya. Cuman ya setiap apa yang kita berikan pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ya mudah-mudahan ini semua bisa dijadikan pelajaran buat kalian semua mami. Oke, mami-mami di luar sana, aku tahu pasti kalian adalah mami-mami yang terbaik, yang berusaha memberikan terbaik buat anak-anaknya. Nah, kayaknya video kali ini cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.